Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ibu Lydia, selaku Kepala Sekolah SD Negeri 21. Mungkin ada wakil kepala sekolah, rekan-rekan guru yang lagi di konten ya. Dan Ibu Nur Leni selaku CGP calon guru penggerak angkatan ke-7. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat bahagia. Senang sekali hari ini kita bisa dikumpulkan di salah satu ruang kelas, katanya salah satu kelas terbaik ya dari CGP kita. Dan puji syukur kehadiran Yang Maha Kuasa sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk bersama-sama dalam rangka berdiskusi mengenai visi dan prakarsa dari calon guru penggerak yang saat ini sedang mengikuti bimbingan selama kurang lebih 6 bulan di guru penggerak ya, program guru penggerak. Dan saya mewakili Kemendikbud RI, terima kasih atas sambutan yang hangat dan juga bantuan semangat yang diberikan terutama oleh Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan guru sehingga hari ini bisa tercipta sebuah diskusi. Jadi diskusinya santai saja. Dari tadi pagi-pagi udah tegang wajah. Jadi diskusi ini diskusi santai tapi sangat berpengaruh karena kalau berbicara mengenai visi terhadap perubahan sekolah, siapa tahu visi yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak ini akan membuat sebuah gebrakan. Walaupun gebrakan ini tidak terlalu besar, ya dimulai dari hal-hal yang sederhana, tapi dari hal-hal sederhana itulah tercipta suatu hal yang baru, yang besar. Kalau tidak ada perubahan, maka gerakannya akan jadi statis saja, tidak ada dinamis. Nah untuk itulah dengan adanya program guru penggerak ini diharapkan mampu mengeluarkan, mengeksplor hal-hal yang bisa jadi sebenarnya sudah ada di dalam seorang jiwa guru, tapi tidak mampu ditemukan oleh guru tersebut. Nah, dengan ada rangsangan sebuah program guru penggerak ini, maka diharapkan setiap guru, terutama yang hadir di dalam program guru penggerak, bisa merasakan bahwa di dalam dirinya itu punya potensi untuk melakukan perubahan. Salah satunya melalui visi yang dia buat. Visi adalah sebuah impian, cita-cita, nilai-nilai. Dari seseorang bisa, dari instansi juga bisa. Terutama sekolah ya, terutama kita. Nah, meminjam waktu yang sempit ini, karena saya tahu Ibu Kepala Sekolah juga punya kesibukan agenda yang begitu padat, Bapak Ibu guru juga harus bertugas sebagai guru, jadi kurang lebih. Jadi ketika kita menerapkan yang pertama itu agama, itu berimbas pada moral dan akhlak anak itu sendiri. Jadi ketika anak-anak menjalankan ibadah, mereka akan ingat, oh
bahwa ini yang saya lakukan salah. Karena di era zaman sekarang ini, moral anak-anak, mengapa saya kembali lagi ke yang pertama, bahwa yang kedua, anak-anak tadi, itu jawaban saya itu, anak-anak kodratnya adalah kertas putih yang memang kita sebagai pendidik dan orang tua itu yang menerapkan atau meneteskan tingkah itu sendiri kepada anak-anak. Jadi kalau saya sambungkan ke pertanyaan yang nomor 5, kita harus menerapkan kesadaran bahwa beribadah itu untuk meminimalisir kesalahan anak. Itu aja. Pastinya dari sadar sendiri ya, tidak disuruh-suruh gitu ya. Terima kasih Bu Siti. Baiklah ibu-ibu, kita lanjut pertanyaan terakhir ya. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa kalau Ibu Muri menjawab peduli terhadap lingkungan itu penting. Aduh, lingkungan lagi Bu Muri. Baik diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. Silakan Ibu Muri, tolong kasih pendapatnya tentang pertanyaan terakhir. Pastinya ya, kalau menurut saya pasti kita ini setiap orang memiliki naluri bahwa kita ini peduli dengan orang lain seperti itu. Jadi saya percaya bahwa anak dan kita semua warga di sekolah ini memiliki kepedulian bukan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain juga, dan terhadap lingkungannya misalnya seperti di lingkungannya kita sampah misalnya seperti itu. Baiklah Ibu Muri. Selanjutnya Ibu Melisa, katanya perlunya disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Masya Allah, luar biasa. Silakan Bu. Ya, di sini saya ingin menyampaikan nggak usah jauh-jauh untuk orang lain, untuk saya sendiri juga harus disiplin, lebih disiplin lagi atau bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan tugas. Disiplin dalam mulai hal, baik waktu ataupun dalam pekerjaan. Dan saya juga bertanggung jawab melaksanakan tugas dengan sama-sama mungkin tanggung jawabnya, insya Allah. Baiklah. Selanjutnya Ibu Siti, katanya warga sekolahnya itu yakin, Bu Siti yakin bahwa warga sekolahnya itu beritak dan berakhlak mulia. Silakan Ibu Siti. Kembali lagi, mungkin saya menghubungkan dari yang pertama sampai yang kedua bahwa memang berakhlak dan berintak itu yang utama menurut saya. Jadi agama itu adalah memfilter anak-anak. Jadi agama itu fondasi untuk anak-anak, bahwa memang untuk menjalankan masa depan itu yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu Siti. Selanjutnya warna hijau, Ibu Sri, katanya yakin bahwa warga sekolahnya itu sopan dan santun serta saling menghargai. Silakan Ibu Sri. Oke, tadi seperti yang sudah dijelaskan Bu Siti ya, bahwa anak-anak itu dibekali ilmu agama dari kecil supaya nantinya tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak yang sopan. Otomatis kalau dia belajar agama dari kecil, mudah-mudahan nantinya dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, dan yang baik akan dilakukan, yang tidak baik tidak dilakukan. Dan tugas kita sebagai guru membimbing mereka mengarahkan untuk hal-hal yang baik, sehingga nantinya akan tumbuh sifat sopan santun, baik itu di sekolah maupun di dalam kehidupan dia sehari-hari. Karena kan harapan kita sebagai guru pasti anak itu bisa sopan dan santun tidak hanya di sekolah, tetapi dimanapun dia berada. Terima kasih Bu Sri. Selanjutnya Ibu Yuli, dia paham bahwa kita ini mempunyai kreativitas, inovasi dan mandiri. Silakan Ibu Yuli. Kita dan keluarga sekolah ini paham bahwa perlu adanya kreativitas, inovasi dan mandiri terhadap anak-anak kita. Itu karena kita ini akan memberikan tugas juga baik di sekolah ataupun di rumah. Kalau dia sudah ada kreativitas, inovasi dan mandiri, walaupun tidak didampingi oleh orang tua, dia bisa mencari jawaban soal, dia berkreasi sendiri. Oh, jawaban ini bisa didapat dari Google, bisa membuka buku, angka bantuan dari orang lain. Jadi dia sudah bisa mandiri, kreatif, cara mencari jawaban yang saya rasa itu. Mandiri ya Bu Yuli ya. Nah ini Ibu Kepala Sekolah, Kepala Sekolah menulis bahwa
sekolah kita memang sekolah yang mengajak kita untuk bekerja sama, berdisiplin, dan berinovasi. Bu, silakan Bu, minta pendapatnya. Yang terakhir, Ibu menuliskan mengajak untuk kerjasama, disiplin, dan inovasi. Boleh kasih pendapatnya? Kenapa menuliskan konsisten kerjasama? Iya, sebenarnya ini untuk yang beberapa kali bekerja samanya memang disebut ya. Kerjasama ya. Selain kita bekerja sama, kita juga harus berinovasi. Jangan sampai di era-era sekarang ini ya, kita itu udah nganggap kita ini udah bisa nih, padahal zaman terus berkembang. Seperti kami ya, kami ini khususnya ya, kalau ada istilah guru senior, guru junior ya. Nah kalau guru senior ini vakum dengan keahliannya pada zaman itu, tertinggal, selesai pendidikan. Makanya kalau saya sendiri berpikirnya gini, kalau zaman dulu belajar itu mempelajari ke belakang sejarah, sedangkan sekarang ini ilmu itu udah bertambah, berusaha bagaimana nih kok kelas bisa jalan sendiri, bagaimana makanan ini bisa disiapkan tanpa bantuan orang gitu kan, dengan pakai robot. Nah kalau zaman dulu belum kepikir bagaimana jalannya kelas ini ke situ dengan tanpa bantuan, harus orang yang mengantarkan gitu kan. Jadi kalau kita vakum dengan yang lama-lama, dengan pendidikan yang maksudnya yang zaman dulu istilahnya cuma tahunya mempelajari sejarah aja, sibuk dengan sejarah. Zaman dulu tuh nggak ke depan, belakang. Jadi makanya pada waktu rapat ibu sering mengingatkan kita ini bukan zamannya lagi untuk menganggap bahwa diri kita nih hebat gitu, termasuk saya sendiri kan. Makanya saya sangat mendukung dengan kegiatan ini. Oh jadi saya tahu, oh ini nih yang namanya C gitu, karena jujur sekarang ini kepala sekolah itu kan diambil dari sini kan, calon guru penggerak, dan mereka ini akan menggantikan posisi kepala sekolah, meskipun harus mengikut lagi step by step ada ke depannya, mungkin tes yang akan datang ya ada lagi, dan mereka juga bisa jadi pengawas kan, nggak harus jadi kepala sekolah kan. Nah makanya saya pikir, saya ingin sekali, ayo nih sama-sama, ya kita sama-sama berinovasi, mencari apa lagi yang akan kita sampaikan ke anak-anak kita, bukan ke diri kita sendiri, tapi ke anak-anak kita yang bakal kita kasih apa nih ke depannya gitu. Ya kalau kita ikutin zaman, kita tertinggal kan kalau kita nggak ikut masuk ke dalam dunia itu. Saya rasa ya, inovasinya maksudnya itu ya, jangan sampai ketinggalan zaman. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu-ibu. Jadi benar kalau ada ini pada materi untuk Kejar Dewata, dia katanya jangan sampai kita meninggalkan kodrat zaman, karena memang itulah, karena kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi kita tidak melupakan juga budaya kita, gitu ya. Oke, baiklah. Nah, selanjutnya ya, next kita lanjut ke PowerPoint tadi. Terima kasih Ibu-ibu. Nah, sebelum kita melihat visi misi sekolah kita harus perhatikan bahwa profil pelajar Pancasila kita yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Masuk ya, kalimat tadi udah masuk ya, berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, kata Ibu Yuli tadi benar, mandiri ya, masuk. Yang selanjutnya bernalar kritis. Nah, bernalar kritis tadi saya dengar ada juga yang bilang harus bernalar kritis. Oke, sudah masuk. Selanjutnya kreatif. Bu Yuli juga tadi menyarankan kreativitasnya jangan dihentikan ya. Bergotong royong itu sikap peduli tadi, dan apa ini? Kebinekaan global, kebinekaan global. Jadi secara tidak langsung, secara tersirat bahwa kata-kata kunci yang Ibu tuliskan tadi sudah masuk ke dalam profil pelajar Pancasila. Sekarang kita lihat visi sekolah kita. Jadi visi sekolah kita ini terakhir 2 tahun yang lalu Pak dibuat. 2 tahun yang lalu. Harusnya tiap tahun Pak ya? Tidak harus. Oke. Ini visi yang 2 tahun yang lalu pada zaman Ibu kepala sekolah.
Jadi visinya itu katanya disiplin, bermoral, unggul dalam impact dan impact, serta berwawasan lingkungan. Ya, disiplin, bermoral, unggul dalam impact dan impact, serta berwawasan lingkungan. Nah, sekarang saya tawarkan untuk diskusi bersama-sama. Kira-kira dari visi ini ada tidak kata-kata yang mau kita hapuskan atau kita tambahkan setelah kita menjawab ke-6 pertanyaan ini? Disiplin, bermoral, unggul dalam impact dan impact, serta berwawasan lingkungan. Kira-kira ada kata dari mana yang perlu ditambahkan? Peduli sudah ada. Oh, kata peduli mungkin yang belum ada. Silakan Bapak Ibu, gagasannya masing-masing. Silakan Bu, kepala sekolah. Kalau saya pribadi, dari visi yang saya buat itu, sepertinya kata-kata disiplin itu harus dibuangkan, ya nggak apa-apa, karena sudah termasuk bermoral. Ketika kita sudah ngomong bermoral, semua sudah mencakupi. Jadi langsung aja bermoral, unggul dan juga saya rasa demikian. Disiplinnya boleh dibuang, ya, karena kalau udah bermoral semuanya sudah mencakupi. Sudah masuk ya. Ya, Ibu kepala sekolah tadi sudah menuliskan yang pertama tadi ini ya Bu ya, mulia Bu ya, sudah masuk bermoral berarti Bu. Oke, yang lain mungkin sepertinya tidak ada kata-kata peduli di sini. Mungkin Ibu Uri atau Ibu Melisa yang bertanggung jawab ada yang mau mengisikan kata-katanya. Tadi Bu Lydia tadi katanya disiplinnya boleh dihilangkan karena sudah dimasukkan dengan bermoral. Ibu Uri, apakah perlu ditambahkan peduli juga atau gimana? Silakan Bu Uri. Ya, Bu Uri dulu. Tidak dimarah Bu ya? Tidak dimarah, tidak dimarah ya? Silakan Bu Uri. Kita aja terus blank. Ya, kalau di situ kan saya kalau fokusnya sama yang berwawasan lingkungan. Oh iya, lingkungannya Bu. Impact serta berwawasan lingkungan. Impact itu kan ilmu teknologi Dan berwawasan lingkungan. Apakah pedulinya sudah masuk di berwawasan lingkungan atau mau diubah? Mungkin saya mau apa Bu Uri, silakan. Kalau visi ini kan tujuan kita ke depannya mau seperti apa gitu kan. Dan kalau visi ini berarti nanti kan kita harus menerapkannya di pembelajaran kita seperti kan di kegiatan-kegiatan dari sekolah. Kalau impact serta wawasan. Oh, berarti maksudnya impact Serta beda. Oh, beda. Berarti mungkin berwawasan lingkungan dan peduli lingkungan seperti itu. Yang mana Bu Uri? Yang berwawasan lingkungan. Oh, berwawasan lingkungan diganti berinovasi terhadap lingkungan seperti itu. berinovasi terhadap lingkungan. Gak apa-apa, keluarkan dulu nanti kita simpulkan bersama. Berinovasi. Kalau saya Iya, silakan. Gak apa-apa, nanti saya baca lagi nanti kita simpulkan sama-sama. mungkin ditambahkan lagi peduli lingkungan serta peduli terhadap lingkungan. Oh, jadi perwawasannya diubah peduli. Ya. Karena lebih mengerti mungkin Bu Uri ya. Jadi serta peduli terhadap lingkungan. Terus mau menambahkan lagi mungkin ditambahkan berakhlak mulia sebelum disiplin. Karena kan disiplin sudah masuk terhadap bermoral. Mungkin ya unggul dalam impaknya mungkin diganti menjadi berakhlak mulia. Oh, yang impaknya Bu ya? Ya. Impaknya berakhlak mulia. Oke. Kita tampung dulu. Oke, jadi kata Bu Uri berwawasan lingkungan itu diganti terhadap peduli terhadap lingkungan. Impaknya itu dihapuskan dan diganti dengan berakhlak mulia. Ya, nanti kita bacakan lagi bersama dan kita sebutkan. Bu Melisa, sepertinya tidak ada kata tanggung jawab di sini. Silakan Bu Melisa.
Kalau soal tanggung jawab itu sama kayak ibu tadi yang disiplin. Kalau menurut dari saya ini kalau sudah bermoral, dia itu otomatis dirinya, baik disiplinnya, tanggung jawabnya, tugas-tugasnya, itu udah termasuk kalau dia itu seorang yang bermoral. Berarti sepakat dengan kata bermoral ya? Iya, Sudah karena masuk paling tanggung jawab. mengikuti dari apalagi iman dan takwa. Kalau ada iman dan takwa, terus bermoral juga, ilmunya udah ada dari agamanya, terus habis itu dia praktekkan dari perilakunya, dia akan disiplin, tahu tugasnya, dia akan bertanggung jawab dengan tugas yang dilakukan. Oke, baiklah, terima kasih Bu Melisa, sepakat artinya karena katanya tanggung jawab sudah ada di situ artinya ya, sudah masuk pada bermoral. Selanjutnya Ibu Siti. Ibu Siti tadi tentang intak tentang keagamaan, apakah sudah mewakili Bu? Silakan. Mungkin saya di sini ada kata-kata yang kerjasama. Oh, kurang kata kerjasama. Dari diskusi tadi, Ibu Kepala Sekolah selalu mengkritik tentang kerjasama, tapi di sini visinya tidak ada kerjasama. Mungkin saya cuma menambahkan kata-kata kerjasama. Jadi misalkan disiplinnya dihapus, bermoral, unggul dalam intak dan iptek, serta peduli terhadap lingkungan dan bekerjasama. Oke, baiklah. Tambahkan kata kerjasama. Silakan Ibu Yuli. Ibu Yuli tadi kalau nggak salah kata-katanya inovasi, mandiri, kreatif. Kalau nggak salah. Silakan Ibu. Mungkin kalau dari visi-misi FD21 yang sudah ada, yang sudah ditampilkan, tidak ada yang perlu ditambahkan kalau dari saya. Cuma saya mau minta kata-kata unggul itu untuk dihilangkan atau boleh diganti, karena unggul itu sudah masuk pinternya. Sudah pinter, unggul dalam intak, iman dan takwa, berarti dia sudah level, sudah tinggi kalau dia sudah unggul. Ya, Hidupnya atau hilang Bu? dihilangkan boleh kalau unggulnya sudah tinggi ya. Kalau diganti mungkin bisa berakhlak mulia. Iya, berakhlak mulia sudah ya. Iya. Kalau saran saya sih unggul. Unggul ya? Ya. Oh, hanya hilangkan aja Bu ya? Ya, yang bisa dihilangkan. Sudah Ibu? Ada lagi? Cukup. Silakan Ibu Sri. Sopan, santun, Ibu. Kalau menurut saya apa itu namanya visi sekolah itu sebenarnya kan bermoral itu sudah masuk ke sopan santun, tapi sudah berakhlak mulia ya. Berakhlak mulia itu sudah kalau kita menuju ke Pancasila itu kan sudah masuk ke religius ya. Nah sudah itu hampir sama dengan Bu Yulia tadi yang unggul dalam intak dan infek. Di sini juga saya masih belum paham penerapannya seperti apa yang itu. Kalau misalnya teknologi berarti kan kita mungkin sarana prasarananya harus ada atau gimana. Nah setelah itu kalau yang tadi sudah diganti dengan itu ya, sudah ada yang usulkan untuk berakhlak mulia, sudah termasuk di situ. Mungkin itu aja sih. Sudah mewakili Bu ya, yang sopan santun lagi dalam sini. Ya, karena kan sudah masuk ke berakhlak mulia. Ada lagi Bu? Oke, baiklah. Saya izinkan saya tulis di Word dulu ya, biar sama-sama. Nah, sekarang apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita? Sudah kita diskusikan tadi. Adakah yang ingin disesuaikan? Oke. Baiklah, izinkan saya nulisnya di sini ya. Jadi awalnya, visi awal kita adalah Oke,
Ini visi awal kita ini disiplin, bermoral, unggul dalam impact dan impact serta berwawasan lingkungan. Tadi ada usul dari ibu kepala sekolah, hilangkan kata disiplin. Kita langsung hilangkan kata disiplin. Oke. Selanjutnya, oh iya. Selanjutnya peduli terhadap lingkungan, berwawasannya diganti dengan peduli terhadap lingkungan. Terus kata-kata impact itu diganti dengan berakhlak mulia, Bu ya. Berakhlak mulia. Nanti kita diskusikan lagi perubahannya gimana? Berakhlak mulia. Oh, bermoral dan berakhlak mulia, sama ya? Oke, bagaimana teman-teman yang lain? Berakhlak mulianya tadi kata Bu Wuri, impact diganti berakhlak mulia. Gimana impactnya? Apa tetap impact atau berakhlak mulia? Tetap impact ya? Oke, tetap impact ya dalam impact ya. Nah, oke, yang selanjutnya tadi kata Ibu Siti menambahkan kata kerjasama. Peduli terhadap, berarti kerjasamanya di sini kali ya, Bu Siti ya. Bekerja sama kali ya. Bekerja sama. Nah, kata Bu Yuli tadi unggulnya dihilangkan. Nah, kira-kira diganti kata-kata apa lah untuk penyambung? Bermoral, tadi kan unggul dalam impact dan impact, bekerja sama serta peduli terhadap lingkungan. Unggul. Inovasi, berinovasi ya Bu ya. Bermoral yang unggul tadi gimana? Bermoral, berimpact apa langsung ya? Begini ya, bermoral, berimpact, oh berinovasi, mengutamakan kali ya, mengutamakan impact dan impact apa? Kata unggul yang diganti. Mengutamakan. Oh, bermoral, berinovasi, religi. Gimana Bapak Ibu? Silakan. Bermoral sudah berreligi. Bermoral itu mungkin ya bermoral itu mungkin kan luas ya itu ya. Tapi kalau kayak kita minta pertama diutamakan adalah religius. Mungkin apakah nggak yang impact itu di depan? Oh, betul. Nyambung ke itunya. Ya. Karena kan mungkin yang pertama kan siapkan ke itunya ya, ke agamanya kan, supaya membentuk anak itu nantinya bermoral baik. Jadi berimpact dan bermoral. Ada kata berbernya ini gimana? Berinovasi atau berinovasi aja? Inovasi. Religius ya, impactnya diganti religius ya? Tidak berimpact tapi religius. Religius dan bermoral. Terus inovasi, impact, bekerja sama serta peduli terhadap lingkungan. Boleh Ibu Kepala Sekolah kalau mau ada yang kira-kira sama kata-katanya? Ini banyak item. Religius, bermoral, inovasi, impact, bekerja sama dan peduli terhadap lingkungan. Bermoral, religius, ada
Oke. Oke, berarti ini nanti sebagai bahan dan diskusi lagi ya? Berarti oke, ya benar kata ada info dari pengajar praktik kami, ini disimpan untuk didiskusikan kembali Bu pada saat rapat. Jadi kita save, akan kita diskusikan kembali karena tidak mudah untuk mengubah visi dalam waktu sejam 2 jam Bu ya. Jadi lanjut ke next slide. Ya, baiklah, terima kasih arahannya Pak. Ya, apakah semua oke? Nanti di skip. Nah, sekarang kita rincikan sikap dan perilaku dari guru, siswa, kepala sekolah. Mampu, kepala sekolahnya cowok di sini. Ini ada gambar cewek. Dan orang tua. Nah, kira-kira menurut gimana sikapnya? Baiklah, sikapnya gimana kira-kira? Tadi saya menuliskan sikapnya seperti ini. Apakah setuju Bapak Ibu? Jadi gurunya saya minta untuk disiplin. Guru yang disiplin, ramah kepada anak dan mengajar dengan menyenangkan. Nah, setuju nggak sikapnya seperti itu? Oke, baiklah. Yang kedua, untuk siswa itu harus murid yang berdisiplin dan sopan terhadap guru. Ada lagi nggak kata-kata tambahan? Bermoral terhadap sudah murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Sudah? Sepakat? Oke, untuk kepala sekolahnya yaitu kepala sekolah yang mendukung kemajuan sekolah. Sepakat? Atau mau ditambah lagi? Memberikan gaji tambahan? Iya. Oke, setuju ya Bu ya, kepala sekolah? Selanjutnya orang tua itu harus mendampingi anak belajar di rumah. Jadi tanggung jawabnya itu bukan cuma guru aja, tapi tanggung jawab di rumah. Karena banyak orang tua yang menyalahkan guru, Bu anakku udah baca-baca. Apa dia mau gawe di sekolah? Karena sebenarnya siswa kita banyak ya, nggak bisa memperhatikan satu persatu. Jadi perlu adanya kerjasama juga dari orang tua dalam mendampingi anak belajar di rumah. Oke, pertanyaan terakhir. Mari berpendapat. Yang pertama, kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat kita lakukan bersama di sekolah ini? Perubahan apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan visi kita tadi? Apa inisiatif perubahannya? Ibu Sri, sepertinya banyak ide-idenya. Kira-kira inisiatif apa perubahan kita? Apa yang harus diubah? Mungkin inisiatifnya adanya kerjasama antara guru, siswa, dan juga wali murid. Karena kalau terjadi kerjasama antara ketiganya itu, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, adanya kerjasama guru, wali, dan muridnya ya. Jadi harus benar combine Ibu ya. Jangan cuma guru dan muridnya saja, perlu adanya kerjasama di rumah juga. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa saja kolaborasi yang dapat kita lakukan Ibu Wuri? Kolaborasi apa saja Bu Wuri? Kira-kira apakah Bu Wuri ingin membuat setiap bulan ada kegiatan apa kayak gitu? Ibu Wuri ini langkah kesiswaan ya. Oke, silakan Ibu Wuri, ingin ada kolaborasi apa? Mungkin kalau kolaborasi antara sesama guru kan sudah sering dilaksanakan. Kalau orang tua kan jarang. Mungkin nanti diadakan seperti misal dalam memperingati Isra Mi'raj misal, barangkali ada wali murid yang bisa menjadi penceramah, atau nanti di akhir di akhir semester kalau misalkan ada perpisahan, bisa kita melibatkan wali murid sebagai panitianya seperti itu. Jadi kalau saya lebih, kalau sesama guru atau sesama siswa kan itu sudah sering dilakukan. Soal kita kan masih jarang melakukan kerjasama dengan wali murid. Maksudnya wali murid itu jarang dianjurkan dalam kegiatan di sekolah kita seperti itu. Mungkin salah satu contoh kolaborasinya bisa seperti itu. Luar biasa. Itu apa namanya? Libatkan wali murid ya Ibu ya. Ibu sekolah kalau nggak salah saya pernah ada ibu pernah dengar katanya, nggak tahu ya, pernah baca-baca juga katanya ada guru wali murid yang diundang dalam sehari, nggak tahu kegiatan apa untuk mengajar di kelas.
gitu nah. Maksudnya berbagi sharing, misalnya ya dokter berbagi sharing gitu. Itu mungkin bisa dimasukkan sebagai agenda kita Bu ya, biar melibatkan leluhur. Misalnya bapaknya polisi apa gimana, tapi nggak tahu itu kegiatan apa Bu sebenarnya. Boleh Bu kalau ada, nah orang tua mengajar mungkin Bu. Misalnya orang tuanya polisi, nanti dia bercerita polisi itu ini. Mungkin bentuk melibatkan wali muridnya mungkin. Tapi nggak tahu tuh kelas berapa, kelas tinggi bagusnya. Mungkin ada pendapat Ibu mengenai melibatkan itu? Kalau kembali lagi dari tadi saya dengar itu melibatkan Wali murid ya. Ketika kita berbicara masalah wali murid, kita harus ingat wali murid ini kan banyak. Makanya kita menggunakan komite, ada komite di situ kemarin dari gerakan dan komite. Ya, komite itu adalah salah satu humas kita, ya, orang tua kita. Ketika kita ingin menyampaikan satu masalah kepada masalah sekolah itu kepada Jadi kalau masalah yang satu hari berbagi, satu hari berbagi, kita sebetulnya sudah loh Penutupan apa? tapi kita baru dalam tingkat instansi. Kayaknya contoh dari instansi kepolisian kemarin kan datang ke sini ngasih apa materi. Oke, kemarin puskesmas itu ya, Masuk, penyuluhan ya. Dari puskesmas kan kemarin sudah ada tuh dari UKS, beliau kan ngasih ini kamu harus suntik vaksin, apa suntik vaksin, apa kantor sini. Itu sudah salah satu contoh itu. Nah, saya rasa cuma itu jadi sekali lagi tambahkan aja di situ tadi tuh yang sebelumnya tadi apa tuh? Yang sebelumnya. Iya, ya tadi. Sikap. Nah, sikap guru ada tambahkan sikap dari komite. Apa namanya? Komite ya. Ya, melibatkan komite. Melibatkan komite. Karena kita tidak akan bisa lari dari komite karena benar-benar komite berperan pada kita. Iya, benar. Orang tua kita. Baiklah, terima kasih Bu Kepala Sekolah. Selanjutnya, bentuk kegiatan yang dapat dilaksanakan mungkin hampir sama seperti jawaban Bu Uri tadi ya, sama yang Ibu jelaskan tadi juga. Terus apa langkah konkret yang akan kita lakukan? Yang pastinya memfikskan visi yang sudah kita buat tadi, langkah konkret kita. Selanjutnya ada langkah konkret kita, kegiatan apa yang kira-kira atau aktivitas apa? Silakan Ibu Melisa, mungkin bisa jawab Ibu, bantu jawab langkah konkret kita. Seperti yang sudah dibilang Mas Mo tadi, sebenarnya udah banyak beberapa kegiatan yang udah kita lakukan, langkah-langkah yang kita lakukan, baik melibatkan wali, sesama kolaborasi. Jadi langkah kita ini mungkin yang tadi melanjutkan apa yang sudah kita lakukan atau memperbaiki apa yang sudah dilakukan tapi belum maksimal. Oke. Berarti apa namanya, langkahnya itu memaksimalkan ya, memaksimalkan pelaksanaan kegiatan yang pernah kita lakukan. Ibu Yuli, Ibu Siti silakan Bu Siti. Apa kira-kira langkah konkretnya? Kalau menurut saya langkah konkret yang akan dilakukan benar kata Pak Melisa tadi, kegiatan-kegiatan yang sudah ada itu dimaksimalkan. Kalau dari segi agamanya mungkin lebih ditingkatkan lagi. Contoh misal musolahnya lebih dikembangkan lagi. Musola. Oh iya, musola. Mungkin lebih dikembangkan lagi untuk anak-anak. Misal contoh ada misalkan sholat zuhur berjamaah itu pergantian. Oh iya, luar biasa itu. Kalau zuhur atau sholat duha ya. Oke, kalau sholat. Ibu Yuli banyak pasti. Banyak ini Bu Yuli ini lulus P3 kan kemarin Pak Rozi. Luar biasa ini, siswanya ini sudah sarjana semua. Ini awet muda ini Pak beliau ini, 90 lahirnya. Silakan Ibu Yuli. Langkah konkret yang akan dilakukan ya seperti Ibu Kepala Sekolah sudah sampaikan, kegiatannya sudah banyak dilakukan. Mungkin karena terkendala kemarin COVID sempat terhenti, cuma sekarang sudah dijalankan seperti menyambut siswa datang, kita senyum sapa salam dengan siswa, terus membaca Yasin ya setiap hari Jumatnya. Mungkin tinggal dilanjutkan Dan dimaksimalkan. maju. Ibu Sri, Ibu Sri semuanya rekaman Ibu. Sama ya. Sebenarnya kegiatan itu sudah
kita lakukan, cuma mungkin belum maksimal. Seperti kayak setiap hari Jumat kan kita juga ya sunat, kalau yang muda mungkin baca kawita. Sudah itu kalau pagi-pagi kita nyambut anak datang, mungkin bisa ditambah Bu. Kalau misalnya pas jam anak masuk mungkin, ini saran aja deh. Kalau anak masuk mungkin kita bariskan dulu di depan kelas, atau mereka periksa kuku, atau mungkin bisa juga menyanyikan lagu wajib nasional. Jadi dengan sendirinya anak-anak nanti akan terbiasa setiap pagi dinyanyikan, pasti lama-lama hafal sendiri. Sehingga jangan sampai anak-anak kita nggak paham dan lagu wajib. Mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Artinya konkretnya itu katanya maksimalkan kegiatan, musolanya juga aktifkan kembali dengan maksimal seperti ada kegiatan sholat berjamaah dan juga baris di depan kelas ya. Jadi bisa tepuk PPK, lalu sama periksa kuku. Selama ini kami periksa kukunya di kelas, Bu. Keliling jadi. Jadi katanya bagus juga tuh usulnya dibariskan di depan kelas ya. Seperti kita SD zaman dulu ya. Tahu kalau di Maitreya Wira, baris juga Pak ya? Oke, berarti harus memaksimalkan. Oke, baiklah Bapak Ibu, Ibu-ibu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam bertindakan. Oke. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita udah ternyata kalau bahas diskusi awal banget ya. Kita udah lebih 40 menit dari prediksi 30 menit, jadi 1 jam 20 menit. Ya apa-apa ya. Dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk merubah visi sekolah itu tidak bisa seperti kembalikan telapak tangan. Oh ini rubah sana, rubah sini, hapus sana, hapus sini, enggak. Walaupun kita punya pemikiran masing-masing, tapi ini adalah langkah konkret ke depan. Jadi ini impian kita. Intinya apa yang sudah kita sampaikan di visi, mau tak mau kita harus kejar. Nah itu. Oh unggul misalnya dalam impact. Oh berarti selama ini sholatnya mungkin program keagamaannya belum dilakukan dengan maksimal. Jadi Anda harus lakukan dengan maksimal. Kalau kemarin 60%, sekarang ditambah 70%. Tahun depan lagi 80%. Memang sebagusnya visi itu berubahnya 2 tahun atau 3 tahun sekali, atau mengikuti kepala sekolah. Kepala sekolah ditempatkan misalnya di sekarang Ibu Lydia yang bertugas. Nah, bagaimana Ibu Lydia tuh dalam masa tugasnya di sekolah ini menyelesaikan visinya. Oh ternyata nanti ada kepala sekolah yang baru, dia punya pemikiran dan pandangan yang baru. Oh dia harus misalnya berubah. Nah, setelah dirubah, berarti dia punya tanggung jawab untuk melakukan visinya selama dia bertugas di sekolah ini. Kalau nggak selesai, ternyata harus ada pergantian, dan ternyata menurut kepala sekolah ini udah jadul nih, diganti, dan itu jadi tanggung jawab dia sebagai pemimpin. Bagaimana kita sebagai guru-guru mengikuti juga arahan dari kepala sekolah. Gak mudah, tapi dengan adanya visi kita punya arahan, ada pandangan, ada jalan menuju ke arah yang baik. Kalau nggak ada visi, kiri kanan nanti kita, ya kan? Bagaikan mau menuju ke sebuah tempat, nggak ada jalan aspal, jalan tolnya nggak ada. Sekarang udah ada jalan aspal, udah ada jalan tol. Nah, lebih gampang lagi, ya kan? Apakah kita mau mempersulit atau kita sudah tahu jalan yang bagus, jalan yang benar, kita tinggal ikuti saja. Terima kasih Bapak Ibu atas diskusi hari ini yang saya yakin banyak hal-hal positif baru yang kita sudah dapat. Dan bagaimana kita sebagai guru juga harus membuka diri, ya. Caranya dengan mengupgrade, seperti yang Ibu Kepala Sekolah sampaikan tadi. Dengan cara kita membuka diri, kita bisa menerima hal-hal yang baru, bukan memprotek atau menutup diri. Kalau kita menutup diri, maka ya
nggak maju-maju. Taunya ya seperti Bu Lydia tadi bilang, saya udah paling pintar, saya paling bagus. Nah, kalau sudah merasa seperti itu, maka tidak ada kemajuan lagi di dalam diri. Kalau diri sendiri nggak maju, Pak, sekolahnya juga nggak maju, pendidikan apa lagi? Ya, jadi kita harapkan dengan adanya diskusi seperti ini, semoga ibu kepala sekolah punya pandangan yang baru. Tapi tidak memaksa, Bu, ya, untuk merubah. Intinya seperti itu. Jadi bukan tiba-tiba nih mau coret sini, oh itu sorot sana, sorot sini. Enggak, ya Bu ya. Jadi diharapkan nanti ke depannya punya sedikit wawasan baru, pandangan baru, jadi kepala sekolah bisa menentukan arahnya ke depan lagi. Jadi kalau misalnya tadi, saya setuju banget dengan Ibu Sri tadi ya, mengenai lagu nasional. Ini pembiasaan untuk menyanyikan lagu nasional kalau di sekolah saya sudah diterapkan 2 tahun yang lalu. Betul, tapi kita nggak konsisten kadang-kadang. Nah, jadi sejak 2 tahun yang lalu, saya punya program, jadi pembiasaan nyanyi lagu ini bukan cuma nyanyi lagu nasional, lagu daerah. Kita juga punya lagu Cinta Alam, seperti itu. Jadi tiap hari kita punya pembiasaan 10 menit di awal, setelah baris 7.30 sampai 7.40 diantaranya nyanyi. Jadi setelah nyanyi itu gunanya nanti ketika upacara bendera tiap hari Senin itu kan ada yang menyanyikan lagu nasional bersama. Semua murid dipastikan sudah hafal lagunya. Jadi tidak ada lagi lagu lirik lagu yang nggak dia hafal. Jadi 1 bulan baru diganti lagi. Nah, kadang-kadang kita sedih. Kita tanya ke murid lagu ini nggak tahu, nggak hafal. Bahkan lagu daerah kita sendiri. Nah ini jadi dilema kita sendiri. Hal-hal yang sederhana tapi dianggap kayaknya sepele ya. Saya yakin di setiap sekolah punya masalah-masalah sendiri terkait program-program. Yang tadi mendatangkan narasumber orang tua yang ekspor di bidangnya juga bagus. Bisa di-combine di field trip. Ya, field trip itu nggak harus keluar sekolah. Ya, bisa juga didatangkan ke sekolah, misalnya pakar dokter gigi. Nah, ada orang tua yang spesialis dokter gigi datangin untuk memberikan sosialisasi bagaimana cara menjaga dan merawat gigi. Itu baik, sederhana. Tapi kita dapat satu keunggulan ya dari orang tua yang seperti itu. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Memang waktunya singkat karena saya akan berdiskusi kembali dengan CGP. Nah, jadi kalau kita bicara diskusi nggak akan selesai 2 jam 3 jam sampai seharian juga tidak bakal selesai sebenarnya. Ini masih cuma sampel aja dari beberapa guru. Masih ada beberapa guru yang punya pandangan yang bisa jadi nggak bisa terpikir oleh kita saat ini, ya, karena keterbatasan juga. Itu saja. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah sekali lagi, rekan-rekan Dewan Guru yang sudah punya menyisihkan waktunya hari ini ya. Mohon maaf loh Bu Lydia ya, dengan aktivitas ibu-ibu guru ini harus ngajar harusnya ya, tapi inilah tuntutan kerjasama ya tadi ya. Semoga nanti kedepannya nggak terlalu banyak kegiatan-kegiatan seperti ini yang harus ya menghabiskan waktu dari guru-guru bersangkutan termasuk dengan Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum. Salam. Satu. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan dong untuk kita semua ya. Masih banyak tepuk tangan kan makin awet muda ya. Silakan.